Halo kawan-kawan, Anda bersama Siang I kembali. Hari ini kita bercerita tentang bagaimana belajar feng shui. Ya. Untuk itu kita mesti memahami apa itu feng shui. Jadi ceritanya ya panjang. Nah, sering ada yang bertanya, ya, bagaimana caranya supaya dengan cepat menguasai feng shui? Kalau bisa cuma berapa jam, kalau enggak ya berapa hari, atau paling telat di 1-2 minggu deh gitu lah ya. Nah, jadi cerita begini ini memang menjadi satu kesulitan tersendiri. Kenapa? Karena feng shui itu melibatkan banyak sekali ilmu-ilmu di dalamnya. Kemudian dasar-dasarnya itu harus kuat. Ya. Kalau belajar dengan cepat dengan kilat, ya bisa sih, ya feng shui itu apa? Feng shui itu angin, itu air, bagaimana mengatur sebuah rumah supaya anginnya itu supaya bagus, kemudian aliran airnya bagus, aliran udara bagus, keterangan bagus, ya itu sudah bagus. Lah itu nggak usah ngomong, arsitek juga bisa kan? Nah, jadi itu omong kosong sebenarnya. Jadi kalau kita belajar feng shui, kemudian tanpa menguasai dasar-dasarnya dengan baik, nah, itu sama saja kita belajar montir, tapi kita nggak ngerti seperpaknya itu apa. Ya kalau ada mesin yang rusak, mau beli seperpak aja, ini seperpaknya kita nggak bisa sebutkan bagaimana ceritanya. Jadi tanpa dasar sama sekali, kalau main bongkar sih siapapun bisa ya. Kalau waktu kecil saya, waktu itu kami punya satu radio itu sudah luar biasa. Radionya kita bongkar, kenapa ya? Ini radio kok bisa bersuara sendiri, aneh ya. Jadi mau cari tahu, ambil obeng, bongkar. Habis bongkar gak bisa pasang lagi, radionya jadi rusak. Sama ya. Jadi harus menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru bisa mengatur feng shui dengan baik ya. Nah, feng shui itu adalah suatu ilmu yang dalam perkembangannya memakan waktu yang sangat-sangat panjang, beribu-ribu tahun ya. Paling tidak itu ada 2000 lebih lah tahun ya. Jadi ceritanya awal perkembangan feng shui itu menurut legenda katanya itu diturunkan oleh seorang dewi ya. Namanya apa, Niang lah pokoknya ya. Niko sebetulnya Niko. Nah, tapi sebenarnya itu adalah legenda. Yang betul adalah feng shui itu adalah bagian daripada budaya Tionghoa. Jadi dia itu berkembang bersama kebudayaan Tionghoa. Nah, dia tidak bisa lepas daripada budaya. Dalam perjalanan perkembangan budaya, dari awal sama sekali primitif, sampai mengenal bagaimana berburu, bagaimana menanam sayur, bagaimana berpakaian, bagaimana memasak, dan lain-lain. Itu tahap demi tahap, pelan-pelan berkembang. Ratusan tahun kemudian baru mendapatkan sebuah kemajuan, ya. Satu langkah demi satu langkah. Perkembangan feng shui itu menyatu dengan itu. Karena itu sejarahnya sudah jauh sekali, ya, sudah jauh. Jadi sebenarnya gak ada hubungan dengan legenda segala macam. Yang disebut diturunkan dewa segala macamnya itu hanya legenda belaka ya. Kita boleh mendengarnya tapi tidak perlu mempercayainya ya. Nah, feng shui itu sangat banyak aliran-alirannya. Karena apa? Karena waktunya lama ya. Dalam perkembangan suatu ilmu dia pasti timbul aliran A, aliran B, aliran C, dan seterusnya ya. Jadi banyak aliran, banyak macam ya. Nah, feng shui juga demikian. Sehingga ketika kita mau pelajari ya, kita bingung, mau mulai dari apa? Ya, feng shui itu ada Pacai feng shui, Shen Kong feng shui, ada lagi apa Yang Gong feng shui ya. Ada lagi namanya San He Pai ya, ada lagi Pacai Pai dan lain-lain banyak sekali ya.
alirannya. Kita nggak perlu pusing lah ya, segala macam aliran itu. Yang penting adalah kita harus menguasai dasarnya dengan baik ya. Nah, sebelum masuk ke dalam dasar dari feng shui itu, ya, kita mesti memahami bahwa feng shui itu melibatkan bukan hanya satu macam ilmu saja, tetapi merupakan paduan dari banyak sekali ilmu-ilmu di dalamnya menjadi satu ya. Oleh sebab itu, seorang yang mau menguasai feng shui dengan baik ya, harus memiliki wawasan yang luas sekali, harus memiliki logika berpikir, dan harus bisa menerima semua macam ilmu, menerima perbedaan, menerima yang lain-lainnya ya. Jadi paling tidak feng shui itu melibatkan ilmu bangun membangun, yaitu ilmu dari sipil sampai arsitek sampai dengan interior ya, itu semuanya yang berhubungan sama bangunan, berhubung dengan struktur tanah bumi ya. Nah, berhubungan dengan apa namanya level tanah yang berbeda-beda, ada yang curam, ada yang landai, ada yang datar, ada yang tidak teratur ya. Nah, itu namanya ilmu bumi ya. Ilmu bumi. Ilmu bumi itu sampai kepada bagian lapisan tanahnya. Ada yang tanahnya tanah lempung, ada yang tanahnya tanah apa namanya laut, ada yang tanahnya tanah yang kuning dan lain-lain ya. Jadi itu semuanya harus dipahami dengan benar ya. Kontur tanah, bentuk gunung dan lain-lain semuanya harus tahu. Itu melibatkan pengetahuan yang berhubungan sama bumi, sama geologi ya, sama geo. Nah, kemudian ada juga yang ada hubungan dengan Jingguangxie. Jingguangxie itu sebenarnya ada hubungan dengan eksterior ya. Bagaimana menata sebuah kebun yang baik, bagaimana membentuk sebuah lingkungan yang kelihatan apik ya. Dan lain-lain. Nah, itu Jingguangxie. Ada hubungan dengan Yijie. Nah, Yijie ini adalah landasan daripada teoritisnya yang dasar. Yijie itu adalah mudah, gampang. Yijie itu sebetulnya gampang dipelajari, tapi sebetulnya itu adalah sebuah istilah. Itu adalah sebuah buku, sebuah teori dasar daripada semua ilmu, semua filosofi dari Tiongkok ya, dari China. Nah, Yijie itu sebetulnya adalah sebuah perkembangan dari sesuatu yang paling sederhana menjadi sesuatu yang sangat rumit, yang bisa mencakup seluruh aspek kehidupan ya, hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi tentu dipandang dari sudut manusianya memandang kepada objek ya. Jadi saya melihat sebuah batu sebagai batu, melihat sebuah air sebagai air dan lain-lain ya. Itu dalam perkembangannya kemudian membentuk sebuah ilmu yang komplit yang namanya Yijie, yang kemudian kitabnya sendiri disebut I Ching. Ching itu kitab ya. Kitab I itu sendiri bisa diartikan sebagai perubahan. Jadi I Ching itu adalah kitab perubahan, karena ilmu itu dikumpulkan selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit ya, dari perubahan-perubahan yang terlacak, yang terlihat. Jadi itu disebut I Ching atau kitab perubahan. Nah, kitab perubahan itu sebenarnya berawal dari manusia mengamati kehidupan ya. Jadi ceritanya alam semesta ini berada pada suatu keadaan yang stabil ya. Tetapi kestabilan alam semesta itu bukan stabil sama sekali tidak bergerak, tetapi stabil di dalam gerak. Jadi dia itu diam di dalam gerak ya. Kita berada di muka bumi ini, kita seolah-olah kita ini
diam. Kita sedang duduk, sedang bermeditasi, sedang konsentrasi, kita diam. Sesungguhnya kita terbawa bumi, ya, kita terbawa bumi, bersama-sama bumi melakukan gerakan yang memutar, ya, disebut gerakan rotasi, gitu. Kemudian sambil berputar, kita terbawa oleh bumi berkeliling matahari, disebut gerakan revolusi, ya. Jadi dunia ini itu sebetulnya adalah diam di dalam gerak, ya. Orang Chinese dulu itu sudah memahami tentang logika itu, ya. Kemudian mereka berpikir, bagaimana bumi ini bisa terjadi, ya, kok aneh, ya. Nah, kemudian dalam bayangan mereka itu timbullah sebuah rangkaian pemahaman yang disebut, tadi keadaan dunia itu disebut uji. Dari uji kemudian berkembang menjadi taiji. Dari taiji berkembang lagi menjadi sixiang. Dari sixiang berkembang lagi menjadi pakwa, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi banyak sekali indikator-indikator yang ruwet, yang rumit, yang bisa menerangkan segala sesuatu di dunia ini. Nah, taiji itu apa? Taiji adalah ini nama taiji, ya. Uji itu apa? Uji itu adalah sama sekali kosong, sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi dalam bayangannya, awal mula kehidupan itu sepertinya tidak ada apa-apa, ya. Padahal itu adalah sistem itu sudah terbentuk, tetapi belum ada sebuah gerakan yang dimulai, ya. Nah, jadi dalam bayangan orang Chinese kuno adalah bahwa alam semesta ini bermula daripada segala sesuatu yang sama sekali hening, sama sekali tidak ada apa-apanya, sebutir debu pun tidak kelihatan, ya. Lalu dalam keheningan itu tiba-tiba terjadi suatu titik gerak, ya. Begitu titik gerak terjadi, ya, maka terpisahlah dua keadaan, ya, di mana gerakan itu bergerak dengan cepat sekali. Kemudian dalam pergerakan itu, lalu segala sesuatu yang hening, ya, itu disebut sangqing xiazhu, ya, sangqing xiazhu. Artinya setelah ada gerakan yang terjadi tiba-tiba itu, kemudian energi atau gas atau materi yang ringan kemudian secara pelan-pelan memisahkan diri dengan materi yang besar, yang berat, ya. Jadi materi itu terpisah secara alami. Yang kecil-kecil, yang ringan, yang berbentuk gas, berbentuk energi, kemudian dia akan mengambang ke atas. Sangqing, yang di atas itu jernih. Xiazhu, yang di bawah ini adalah kotor. Yang di bawah ini adalah materi berat yang tenggelam ke bawah. Maka terjadilah dua keadaan yang disebut yin yang. Yang itu adalah yang ringan, yang terang. Yin itu adalah yang berat, yang kotor, ya. Sampai di sini saya jadi teringat oleh pelajaran fisika yang dulu kita di sekolah tentang teori Big Bang, ya. Teori Big Bang. Katanya, ya, kita punya dunia itu memang pada awalnya tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, ya, yang terjadi pada sebuah benda langit. Kemudian benda langit itu memisahkan diri dengan cepat, ya. Kemudian yin dan yang, dua keadaan ini, ya, seperti digambar di dalam taiji, ini nama taiji, ya, tadi dari uji menjadi taiji, menjadi seperti ini. Nah, taiji ini menjadi bagian yang gelap dan bagian yang terang. Jadi bentuknya itu kira-kira harusnya seperti inilah. Yang ringan ada di atas, yang berat tenggelam ke bawah, ya. Bagi Anda yang Buddhis, izinkan Xiang Yi mengucapkan
Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2566 kalender Buddhis. Semoga kita diberkati oleh sinar Sang Buddha. Semoga COVID-19 merupakan tahun terakhir mengganggu manusia. Dan pandemi ini juga berakhir untuk dunia. Paling sedikit sampai dengan 2023. Tian Sang Tisha Weiwo Duzun, hanya manusia sendirilah yang bisa memperbaiki nasib dia sendiri, yang bisa menentukan keberuntungannya sendiri. Semoga Namo Buddhaya.